Pemirsa Davika TV, ketemu lagi di program yang cukup seru di Nyantai di Kebon Jeruk, bukan Kebon Jeruk biasa. Nah, kali ini kita kedatangan salah seorang tokoh muda yang ada di Lampung Tengah, yang baru saja mendapatkan gelar doktornya. Betul. Nah, beliau memiliki prestasi yang luar biasa, khususnya di bidang agama dalam hal tahfiz. Betul. Dan ini memang nggak biasa di Lampung Tengah ya, Kak ya. Jadi ini salah satu inspirasi anak muda supaya ke depan siapa tahu ada juga nih yang pengen banget menggeluti atau memperdalam ilmu tahfiz. Iya, kita betul. bisa tanya-tanya sama beliau, dan beliau adalah Dr. Ahmad Syarifuddin Zuhri, MPD. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lebih enak dipanggil Pak Ustadz Zuhri atau Mas Zuhri? Pak boleh, Mas boleh. Mas boleh. Kayaknya Mas aja Mas ya. aja ya. Karena kan kita nyantai ya. Betul, nyantai. Karena kan masih muda juga kan, Ya. Mas Zuhri ini kan. Tapi sudah menyabat gelar dokter tuh kan luar biasa sekali ya, Kak Adi ya. Siapa tahu pemirsa Davika TV yang di rumah bisa menginspirasi Betul. ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh beliau dalam wawancara kita di kesempatan hari ini ya. Iya. Iya, kali ini di segmen pertama, Kak Adi, kita akan mengetahui seperti apa sih aktivitas keseharian dari Mas Ustadz Zuhri. kita. Iya, Mas Ustadz Zuhri, boleh dijelaskan Iya. aktivitas sehari-hari ini apa yang dilakukan? Terima kasih Kak Abi, Mbak Ai. Bye. Mbak Ai. Saya sendiri aslinya dari Kota Gajah. Iya. Dari Kota Gajah. Untuk aktivitas sehari-hari, yang pertama saya guru tahfidz di SDIT Insan Kamil Bandarjaya. Oke. Kebetulan diamanai sebagai kepala tahfidznya. Oh, Wah, luar luar biasa. biasa. Itu salah satu tugas yang cukup berat ya, Kak ya. Mengingatkan pelajaran itu banyak sekali yang harus diingat ya, kayak dipelajari kan, apalagi mengenai tahfiz ya. Tahfiz. Mas ya. Terus, Oke. Mas? Selain di guru tahfidz di SDIT Insan Kamil Bandarjaya, saya sekarang juga sebagai kepala sekolah di SMP Al-Qur'ani Kota Gajah. Oh, Wah, luar aduh, biasa. luar biasa ya. Apalagi Selebihnya ada lagi ada lagi. Iya, betul. Mumpung ada Mas Ustadz. Ya, selain itu, alhamdulillah sekarang sedang mengelola rumah tahfidz Al-Qur'an, yang bertempat di Bandarjaya Timur. Oh, Oke. tepatnya di Di Jalan Jatayu, lingkungan 3, Bandarjaya Timur. Oke, tapi bentar dulu nih Kak Adi. Apa tuh? Dari udah gelar dokter, terus profesinya banyak. Sebenarnya Mas Ustadz ini usianya berapa? Kan kita belum tahu ya. Kok di usia yang kayaknya masih muda nih dari luar kan? Kira-kira kalau tapi full aktivitas ya. kalau boleh tahu usia berapa sih Mas Ustadz? Kalau saya sendiri kelahiran 94, berarti berapa Mbak? Matematikanya siapa ya? Halo. Umur 30. Iya, Ya. di usia 30 tahun Oh my sudah God. mendapatkan gelar doktor, plus dengan segudang aktivitas yang memang nggak mudah ya, Ay? Betul. Karena memberikan ilmu tahfiz kepada generasi penerus bangsa. Betul. Nah, boleh dijabarkan kepada pemirsa, Mas Ustadz. Jadi sebenarnya sampai bisa terjun ke dunia tahfiz ini, apa memang dari atasnya atau ini dari silsilah keluarga memang ada yang memang bergerak atau terjun di bidang tahfiz? Iya. Alhamdulillah keluarga kami khususnya ada beberapa yang mempunyai pondok pesantren. Salah satunya om saya pondok pesantren Al-Qur'ani di Kota Gajah. Kemudian kakak ipar saya pondok pesantren Bumi Sholawat Wates, Lampung Tengah. Nah, untuk saya sendiri kenapa bisa terjun di dunia tahfidz? Iya. Dari basic saya sendiri tadinya nyantri di Jawa Tengah, di Pondok Pesantren El Bayan Jawa Tengah, dan di samping memperdalam ilmu agama juga belajar di bidang tahfidzul Quran. Oke. Jadi memang dari keluarga juga sudah mensupport ya Kak Abi ya. Iya. Oke, itu kurang lebih berapa lama nih, dari usia berapa nih Mas Ustadz mendalami atau memilih untuk belajar tahfiz? Saya ke Jawa Tengah itu lulus MTS. Oh, Lulus MTS iya. berarti mulai dari kelas 1 MA saya sudah di Jawa Tengah. Oke. Sampai akhirnya balik ke Lampung. Ke Lampung. Oke, luar biasa sekali kayak perjalanannya, jadi memang cukup panjang ya. Iya. Seberapa sulit sih Pak Ustadz untuk belajar tahfiz ini bagi Mas Ustadz sendiri? Sebenarnya semua bisa memperdalam Al-Quran dan semua punya kesempatan. Iya. Tinggal bagaimana kita memotivasi diri kita untuk bisa ke sana. Betul. Seperti itu.
Dan untuk sampai ke tahap dalam arti mampu, mumpuni, itu ada beberapa jenjang yang harus dilewati. Boleh dibocorin jenjang mana aja yang harus dilewati oleh mungkin dari anak-anak ya, mulai biasanya ya. Itu biasanya idealnya dari umur berapa tuh? Idealnya? Dari mulai TK sudah bisa dibimbing. Nah, kalau dari SD, apakah ada kata terlambat untuk belajar tahfiz? Sama sekali tidak, dan usia SD malah lebih bagus karena sedari awal sudah diarahkan ke Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri pondasi untuk umat Islam khususnya. Kalau kayak usia kami ini Mas Ustadz yang udah itu udah sampai di lewat batas. yang harus udah mengingat Allah ini terlambat ya kira-kira Mas Ustadz, karena kan mengingatnya dia udah agak susah ya Kak ya. Udah agak susah, udah agak sulit tuh mengingat ayat-ayat Al-Quran itu terlambat. Mungkin dengan kesibukan, dengan aktivitas juga banyak hal yang dipikirkan gitu. Masih ada kesempatan kah? Iya. Kesempatan sangat ada, akan tetapi kadang usia seperti kita tantangannya di manajemen waktu. Betul. Jadi memang tetap manajemen waktu, kemauan itu memang saling sinkron ya, harus sinkron ya Pak Ustadz ya. Iya. Dan barangkali hal tersulit apa sih yang dialami ketika mengajarkan? Tidak semua orang mampu mengajarkan sesuatu terhadap anak-anak yang mungkin nol baca, nol hafalan seperti itu, Pak Ustadz. Seperti apa? Kalau untuk anak-anak sendiri lebih ke kesabaran dan ketelatenan yang harus ditanamkan di samping ilmu Al-Quran itu sendiri. Ada unsur paksaan nggak sih? Sedikit dipaksa agar mungkin mau gitu? Atau malah jangan dipaksa Pak Ustadz, karena kan ada belajar keinginan sendiri atau nggak boleh dipaksa nih, nanti anaknya trauma. Ada beberapa parenting yang mengatakan seperti itu. Mas Ustadz gimana? Kalau di usia anak-anak itu bukan memaksa, akan tetapi sebagai orang tua kita mengarahkan. Karena anak sendiri belum bisa memilih. Setuju, benar. Semacam kayak membiasakan juga ya Mas Ustadz ya, supaya bisa sampai dewasa dia udah terbiasa dengan hal-hal baik gitu kan. Iya, betul. Oke. Dan itulah kadang-kadang kalau ada Mas Ustadz kita agak harus jaga sikap dan sebagainya. Betul. Tapi memang sikap dan perilaku itu memang mempengaruhi ya Pak ya. Biasanya dengan apa yang diajarkan oleh anak-anak untuk bisa tahfiz seperti itu. Benar sekali. Karena namanya orang melihat, oh anak ini sudah hafal. Berarti kan sebagai guru itu memang juga harus menyesuaikan dengan sikap anak-anak, bagaimana akhlaknya itu sesuai dengan Al-Quran. Oke. Nah pemirsa Devika TV, Aai dan juga Mas Ustadz, masih banyak hal yang akan kita tanyakan dengan beliau, termasuk nanti coba Ai kita belajar sedikit. Apakah bacaan yang kita baca itu salah atau benar? Penasaran juga aku nih. Masih di Devika TV, masih di Nyantai di Kebun Jeruk, bukan Kebun Jeruk biasa. Masih di Nyantai di Kebun Jeruk, bukan Kebun Jeruk biasa. Masih bersama Dr. Ahmad Sarifuddin Zuhri MPD atau akrab disapa Mas Ustadz Zuhri. Dimana beliau ini mengajar di beberapa tempat di Lampung Tengah ya Pak Adi ya. Dan yang tentunya mungkin salah satunya ada pemirsa Devika TV, ada muridnya Mas Ustadz jangan-jangan ya. Jangan-jangan, wah ini Ustadz yang ngajarin saya gitu kan. Ya, gosip yang didengar Pak Ustadz ini kalau ngajar agak strong. Waduh. Tegas gitu. Mungkin menurut anak-anak strong, tapi mungkin menurut Mas Ustadznya ini tegas gitu kan. Bener nggak gosip yang beredar seperti itu, Ustadz? Gosip atau tanggapan kalian? Mewakili netizen. Iya, benar. Gimana Pak Ustadz? Sangat benar. Sangat benar karena namanya Al-Quran itu tidak ada kurang atau cukup, tidak ada. Ketika berbicara bacaan seperti ini ya harus seperti ini. Cuma kadang penangkapan anak-anak, penangkapan orang yang belajar itu pengucapannya berbeda-beda. Gitu. Jadi lebih kepada memang tidak ada tawar menawar. Karena ini urusannya seumur hidup, ya kan?
Iya. Kan Al-Quran itu pedoman hidup ya. Iya, Mas Ustadz, dasar ya? juga ya. Betul. Jadi kalau di awalnya salah, yang ditakutin ke depannya juga makin salah. Betul. Nah sekarang, Iya. seperti yang kita tadi Bicarakan. bicarakan bahwa kita akan coba cek bacaan Bismillah kita aja, bener nggak sih Betul. menurut Mas ahli Ustadz. tahfiz ya, Mas Iya. Ustadz Zuhri. Betul. Coba, ayo dulu kali ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu mungkin ya. Dari Alhamdulillah. Auzubillah. Oh iya, auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, coba dikoreksi Mas Ustadz Kayaknya Zuhri. banyak salah dari lauk aja ini kayaknya Nah, banyak mungkin salah. pemirsa Ya. selama ini kan tidak tahu ya, Iya. hanya sekedar baca, tapi menurut ahlinya itu seperti Betul. apa bacaan tersebut? Sekali lagi Mbak Ai, coba. Coba. Oke Pak Ustadz ya, saya bener kalau Pak diratain Pak Ustadz ini, Pak penting nggak usah aja Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yang pertama au. A, Itu udah au. beda huruf. Iya, Yang betul. pertama alif, yang kedua ain. Ain, ya. Ya, berarti yang hamzah harus mulutnya terbuka. A, A, Au. Ya. Zubillahi nggak nyampe Ya, saya. shinnya harus terbuka. Minash. Minasyaitonirrajim. Ya, coba saya contohkan Iya. sedikit Mbak Ya, ya. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adem banget ya. Iya. Wah, emang kayaknya banyak salah dan harus belajar terus ya Kak Abi ya. Iya, jadi hal yang kecil sebenarnya mungkin kita banyak melakukan Betul. kesalahan. Nah, makanya kadang-kadang perlunya seorang guru tahfiz untuk Iya. membenahi apa yang mungkin selama ini diajarkan sama kita, tapi ternyata masih salah dalam Betul. pengucapan. Nah, itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Selagi kita masih mau belajar, walaupun kita belum bisa dan belum sempurna, itu dimakfu dalam arti dimaklumi selagi Iya. kita masih mau belajar. Mm-mm. Akan Betul. tetapi udah tahu salah, tidak mau belajar, nah salahnya di situ. Oh, Seperti gitu. itu. Berarti besok saya harus belajar lagi ya Mas Ustadz ya. Di mana boleh. saya harus belajar Mas Ustadz? Banyak guru Al-Quran di sekeliling kita. Oh, banyak ya? Mbak Ai mau pilih yang mana? Kirain bisa IB kan? Iya, bisa private gitu bisa ya. gitu. Tapi Mas Ustadz kan udah banyak nih mengajar ya di 3 tempat kurang lebih, atau mungkin nanti next bisa lebih banyak lagi. Amin. Ada kendala nggak selama mengajarkan tahfiz? Apa mungkin kendalanya dari Mas Ustadz sendiri atau dari muridnya atau dari kondisi seperti apa? Yang pertama, penangkapan dari masing-masing anak itu beda. Iya. Betul. Jadi dari ada yang cepat, ada yang cukup, ada yang kurang. Lambat. Itu yang pertama. Jadi makanya ada yang menonjol dan ada yang dan ada yang Tidak tidak. menonjol. Benar. betul. Artinya Tidak terlalu terlihat. berbeda-beda. Iya betul. Terus yang kedua, dari orang tua. Iya. Apakah orang tua itu mendukung atau tidak? Ketika orang tua mendukung, anaknya tidak ngaji, pasti akan ada komunikasi dari orang tua, anak saya ngaji atau tidak, bagaimana perkembangan anak saya, seperti itu. Jadi walaupun sudah diserahkan ke ahli tahfiz ya, tetap orang tua harus aktif ya untuk menanyakan atau membantu membimbing ya, Kak, ya. membimbing anak-anaknya ya Pak Benar Ustadz ya. sekali. Oke, nah ini menjadi salah satu PR juga nih untuk orang tua. Kira-kira ada nggak nih Mas Ustadz tips nih supaya anak-anak ini memiliki daya tangkap ataupun cepat dalam menghafal Al-Quran? Dan juga mencintai Al-Quran Al-Quran. untuk bisa belajar tahfiz ya Betul. ya. Siapa tahu orang tua di rumah kan juga butuh nih masukan dari Mas Ustadz ya Kak ya. Seperti apa Kak, Mas? Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh umat Islam, khususnya bagi kita sebagai umat Muslim. Iya. Jadi mari kita persiapkan anak-anak kita sejak dini untuk mengenal kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Salah satunya dengan mempelajari dan menghafal Al-Quran. Seperti itu. Oke, jadi memang dari orang tua juga harus sangat mendukung ya Mas ya, supaya anak-anaknya mencintai. Atau mungkin dari orang tua juga harus memberikan contoh dulu. Kadang background dari orang tua beda, Mbak. Oh gitu. Jadi kadang kita memaksakan orang tua harus memberikan contoh seperti ini, tapi nanti malah jadi terkendala untuk anak belajar. Gitu. Betul.
saya belum seperti ini, nanti anak saya nanti dulu lah, nanti malah jadi kendala untuk yang lain. Jadi apapun keadaan kita, mari kita ajarkan anak kita untuk menghafal dan belajar Al-Quran. Nah, satu pertanyaan, kepuasan apa Pak yang didapat dari seorang guru tahfiz terhadap murid-muridnya ketika melihat prestasi atau mungkin melihat mereka sudah dapat menyerap ilmu yang didapat, Pak? Untuk seluruh anak-anak Ustadz Zuhri yang biasa dipanggil di sekolah, semoga apa yang saya ajarkan menjadi amal jariah. Amin. Nanti ketika di akhirat kelak. Itu ya Pak Ustadz, jadi lebih urusannya ke amal jariah, jariah, karena memang ya, ilmunya kan tersampaikan dengan baik berarti ya Kak. So merinding Kak. Kami punya ilmu jariah nggak yang tadi? Insya Allah apa yang kita sampaikan itu menjadi ilmu jariah ya. Kita lewat jalannya melalui Bapak Ustadz Zuhri untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmu seputar agama Islam, khususnya tahfiz. Nah, kita akan kembali lagi dengan sejumlah pertanyaan menarik ke Pak Ustadz Zuhri. Tapi kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Masih di Davika TV bersama saya Aai Bonamana dan juga rekan saya di program Nyantai di Kebon Jeruk. Bukan kebon jeruk biasa. Masih dan bersama masih bersama Ustadz Zuhri. Iya, betul. Ada pertanyaan tadi berikutnya kepada beliau. Kan Mas Ustadz ini kan udah kurang lebih lama ya memilih dalam bidang tahfiz ya. Pengalaman menarik apa sih yang sudah Mas Ustadz dapatkan untuk mengajar tahfiz ini? Mungkin bisa sharing kan sama pemirsa gitu kan, siapa tahu mereka terinspirasi nih dari Ustadz Zuhri untuk terjun di dunia tahfiz. Silakan. Kalau pengalaman unik dari kami khususnya, anak-anak itu sebenarnya kan unik ya Mas. Betul. Anak itu unik. Jadi ketika ngaji, kalau anak atau santri itu udah nyaman dengan ustadznya, mereka itu kadang dekat ngelendot. Jadi lebih kenyamanan. Betul. Yang bener ya. Betul emang. Tapi nggak cuma anak kecil, kita juga kalau Iya kan ya, kita juga kalau nyaman juga pasti memang seperti kita saat ini berbincang-bincang di kebun walaupun dengan cuaca yang agak terik ya, kita merasa nyaman kan. Jadi enak aja TikToknya nyambung gitu ya Mas Ustadz ya. Oh gitu. Jadi pertama kali adalah kenyamanan mereka. Gimana caranya kita buat anak itu betah ngaji dengan kita. Gitu. Walaupun pada saat Pak Ustadz ngajar tetap harus senyaman-nyamannya, tetap harus memang mereka harus pegang Bapak pegangkan dulu bahwa yes no gitu ya Pak. Harus tegas tetap namanya Al-Quran. Betul. Setuju. Nah, tapi di tantangan zaman sekarang yang semakin kalau ngomong zaman makin gila kali Pak Ustadz ya. Apalagi ditambah budaya luar yang juga ikut masuk Indonesia, media sosial juga yang lebih cepat sekarang kan meracuni anak-anak kita. Itu gimana nih Pak Ustadz cara tantangan nih atau strategi Pak Ustadz dalam melindungi atau memprotek anak-anak kita supaya tidak terpengaruh budaya luar? Beri anak-anak kita pondasi ilmu agama. Betul. Jadi anak-anak kita punya pondasi yang baik, jadi bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Iya betul. Sebenarnya basic simple tapi kena ya Ayah. Betul. Iya, jadi dasar dan pondasinya itu yang lebih utama. Ya. Nah, yang lagi hangat beliau ini belum sepekan barangkali mendapatkan gelar doktor. Dr. Ahmad Syarifuddin Zuhri, MPD di usia 30 tahun. Dan ini luar biasa banget. Boleh diceritakan barangkali Mas Ustadz sampai bisa mendapatkan gelar doktor, apa disertasinya sampai proses pengujiannya waktu kemarin? Saya mulai menempuh pendidikan S1 dari Ma'arif Metro Lampung. Lulus tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke S2 di Institut Agama Islam An-Nur Lampung, lulus 2019. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan ke program doktor S3 di UIN Radani Intan dengan program studi manajemen pendidikan Islam, dan alhamdulillah bulan ini selesai mendapatkan gelar doktor, dan dari S1, S2, S3 alhamdulillah tidak terputus studinya. Ini salah
salah satu yang paling menonjol yaitu Rumah Tahfidz Al-Qur'ani Kota Gajah Lampung Tengah, karena Rumah Tahfidz ini menerapkan atau seluruh santrinya bermukim di Rumah Tahfidz. Jadi seluruh aspek komponen yang diteliti di disertasi ini semuanya ada di Rumah Tahfidz tersebut, mulai dari kurikulum sampai layanan khusus. Akan tapi kalau dari dua Rumah Tahfidz yang lain, karena santrinya ada yang ngalong, ada yang tidak, ini ada salah satunya layanan khusus seperti asrama itu tidak disiapkan. Jadi ketika untuk memilih dari ketiga Rumah Tahfidz tersebut, di samping komponen manajemen tersebut terakomodir di Rumah Tahfidz Al-Qur'ani, juga dari outputnya bagus. Anak-anak yang selesai hafalan 30 juz Al-Qur'an itu antara 10 sampai 20 bulan. Kalau dari sisi lama, mana yang lebih dahulu Rumah Tahfidz ini? Wow, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu kali ya, kita berikan aplaus buat Mas Ustadz Ustadz Zuhri. Karena memang nggak gampang ya kami ya untuk mendapatkan dengan dokter. sejumlah kesibukan yang luar biasa, masih sempat S1, S2, S3 sampai mendapatkan gelar doktor. Iya. Iya. Dan itu disertasinya kemarin tentang apa, Mas Ustadz? Karena saya berkecimpung di tahfidz, lembaga tahfidz, manajemen tahfidz, saya mengambil judul implementasi manajemen Rumah Tahfidz Al-Qur'an di Provinsi Lampung. Terus gimana tuh pada saat menghadapi penguji yang biasanya kan menguji ya, itu tiba-tiba dihadapkan sejumlah dokter-dokter lain yang lebih senior ya. Betul. Itu gimana adrenalinnya, Mas? Mental, kesiapan dan ilmu sangat dituntut ketika kita mempresentasikan penelitian kita di depan profesor-profesor. Betul. Butuh berapa lama waktu kemarin sampai akhirnya yes dokter didapat gitu? Iya. Untuk ujian sendiri kurang lebih 1,5 jam. 1 jam. Persiapannya? Persiapannya udah nggak tidur beberapa hari sebelumnya. Pasti banyak sekali ya kayak tantangan yang sudah dijalankan Mas Ustadz sampai akhirnya beliau dapat gelar dokter. Tapi selama perjalanan karir sampai akhirnya mendapatkan gelar dokter, siapa yang paling mendukung, berpengaruh ya kan? Pasti ada dong Kak. Kami ada kan ya dalam perjalanan karir. Selalu akan ada support system ya dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Itu siapa? Kalau boleh tahu siapa nih? Iya. Yang pertama diri kita sendiri. Betul. Jadi walaupun lingkungan kita tidak mendukung, ketika kita punya tekad, kita tetap harus maju. Betul. Akan tetapi kadang ada orang sekitar yang membuat kita lebih maju lagi. Salah satunya orang tua, kemudian anak dan istri. Betul. Jadi itu support sistemnya yang bisa menemani Mas Ustadz sampai titik ini ya. Oke, ini mungkin para orang tua juga penasaran nih, gimana sih caranya supaya bisa diajarin sama Ustadz Zuhri gitu kan Kak ya? Itu gimana Mas Ustadz? Apakah harus ke rumah Mas Zuhri atau ke rumah Tahfidz? Ke rumah Tahfidz atau di mana? Kalau memang ada masyarakat Lampung Tengah yang ingin belajar tahfidz dengan Mas Ustadz. Khususnya masyarakat Bandar Jaya dan sekitarnya, Kota Gajah dan sekitarnya, bisa belajar Al-Quran, belajar tahsin, belajar murojaah maupun tahfidznya, menghafal, bisa ke Rumah Tahfidz Al-Qur'ani bisa di Kota Gajah maupun di Rumah Tahfidz Mehiradias Bandar Jaya Timur. Seperti itu. Nah, boleh tanya nggak Mas Ustadz sebelum kita di segmen terakhir ini ya? Setelah gelar dokter didapat, masih adakah keinginan untuk aku masih harus terus belajar lagi untuk mendapatkan gelar-gelar yang lain? Iya. Alhamdulillah sekarang saya juga dipercaya sebagai Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Lampung Tengah, dan kedepannya ingin mendapatkan sertifikat sebagai Dewan Pengawas Syariah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya Mas Ustadz ya. Amin. Yang kedua, karena dokter sudah selesai, bismillah ingin lanjut ke jenjang selanjutnya profesor. Kira-kira berarti berapa tahun ini kami menunggu untuk gelar profesornya? Setelah dipelajari, untuk dapat gelar profesor minimal pengabdian jadi dosen 10 tahun. Oke. Terakhir nih Mas Ustadz nih, kira-kira apa nih yang ingin Mas Ustadz sampaikan kepada orang tua pemirsa di rumah supaya anaknya tuh mau dan belajar untuk tahfidz ini, Mas Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayah yang masih punya putra-putri
dalam masa pendidikan yang sangat diperlukan bagi anak-anak kita. Mari kita kasih pondasi untuk anak-anak kita, di samping ilmu agama, memperdalam Al-Quran. Minimal bacaan Al-Quran anak kita benar. Betul. Karena sholat, kalau bacaan Qurannya tidak benar, tidak dikatakan sah. Ya, seperti itu. Itu pesan-pesan khusus dari Mas Ustadz Zuhri kepada pemirsa Davika TV di Nyantai di Kebon Jeruk, bukan Kebon Jeruk biasa. Kita ucapkan terima kasih untuk Mas Ustadz yang sudah hadir di Kebon Jeruk ya kan. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali, tapi karena keterbatasan waktu, lain kali kita masih bisa undang beliau dengan cerita-cerita lain ya seputar tahfiz di Lampung Tengah. Ya. Oke. Dan sudah ke program kita di Kebon Jeruk bukan Kebon Jeruk biasa bersama Dr. Ahmad Syarifuddin Zuhri MPD di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz ini bisa memberikan sebuah energi positif dan juga action untuk orang tua ya, supaya bisa membuat anaknya cinta dan mau belajar tentang tahfiz yang di tengah dunia yang makin fana ini. Oke, akhirnya usai sudah, saya Biwan, saya Aida Namana. Terima kasih atas kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.